Saudara, penumpang kapal motor Sini tujuan Makassar Surabaya protes dan meminta kejelasan kelanjutan perjalanan mereka pasca terjadi kebakaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sejumlah penumpang kapal motor Sini protes karena harus menunggu 6 jam tanpa kejelasan dari pihak Pelni soal kelanjutan perjalanan mereka pasca insiden kapal terbakar pada Minggu pukul 5 pagi. Penumpang bahkan berusaha masuk ke area dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar karena khawatir barang bawaan mereka yang masih berada di atas kapal. Penumpang juga mempertanyakan tentang adanya pembatalan tiket. Siapa yang jamin teman-teman kita ya lanjutan kasih? Ini saja sudah jam berapa ini tidak kita dapat makan ini. Ya. Saya mohon kepada Pelni agar memberikan ini teman-teman yang tujuannya sampai ke tempat tujuannya masing-masing. Ya. Persyaratannya saya baca tadi di Pelni harus ada KTP dengan tiket. Jadi orang yang ketinggalan di atas KTP-nya dengan tiketnya karena masih banyak barang orang di atas. Bagaimana? Menyikapi protes ribuan penumpang KM Sini yang terhambat perjalanannya pasca insiden kapal terbakar, PT Pelni akan menjamin kebutuhan dari penumpang selama masa tunggu keberangkatan. 1.677 orang penumpang lanjutan dari KM Sini akan diberangkatkan menggunakan KM Labobar dan KM Dorolonda melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tujuan Surabaya dan juga Jakarta, saudara, pada Selasa 11 Juni 2024 mendatang. Dan juga penumpang yang tidak melanjutkan perjalanan, tiket akan dikembalikan 100%. Yang penumpang lanjutan, ada yang penumpang juga yang tidak ingin melanjutkan perjalanannya, kami akomodir dengan memberikan pembatalan tiket 100%, ya. Sementara penumpang yang mau melanjutkan perjalanan untuk menggunakan DLU sore ini dan Dorolonda Senin besok Labobar hari Selasa, itu kami bekerja sama dengan PT Pelindo dalam hal ini menyediakan tempat di dalam Pelindo itu dengan tempat ada kasurnya, dan kami juga sudah akan menyiapkan makanan dan minuman baik itu anak-anaknya maupun orang dewasanya. Jadi kami tetap menjamin dan memantau terus penumpang yang akan melanjutkan perjalanan sampai mereka berangkat. Begitu. Pelabuhan Makassar. Kapal motor Sini mengalami kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Minggu pukul 4:20 WITA. Diketahui, saudara, api diduga bersumber dari percikan di motor bantu yang berada di kamar mesin. Sempat terdengar 2 kali ledakan di bagian dek kapal. Penumpang pun berhamburan keluar kapal untuk menyelamatkan diri. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Saat KM Sini terbakar Minggu pukul 4:20 WITA, ribuan penumpang di dalam berhamburan keluar kapal untuk menyelamatkan diri. Sebagian yang tidak sabar menerobos pintu dan menjatuhkan diri ke dermaga. Dalam insiden KM Sini terbakar sempat terdengar 2 kali ledakan di bagian dek kapal. Saat ini kapal sudah berhasil padam, atau kebakarannya sudah berhasil padam, saudara, dan lokasi dipasang pengamanan untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengantisipasi masuknya penumpang ke area kebakaran, Polres Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar memasang garis pengamanan di sekitar lokasi kapal berlabuh. Polisi juga masih berkoordinasi dengan PT Pelni untuk mengamankan barang bawaan para penumpang kapal motor Sini pasca insiden kebakaran Minggu pagi. Api berhasil padam jam 10 pagi ini, saudara, dan sejumlah aparat kepolisian dan juga TNI Angkatan Laut juga sudah berjaga di sekitar area KM Sini. Bukan barang yang di polis lain, Mas, tapi kami polis lain supaya kapal itu tidak dimasuki oleh penumpang.
Itu aja. Jadi kami akan status quo-kan dulu. Bahaya bagi penumpang, ini pun juga penumpang sudah bertanya-tanya kapan barang bisa diambil, kapan barang. Tapi kita sudah memberikan statement bahwasanya kapal masih banyak asap dan di dalam masih panas. Sehingga hanya orang-orang tertentu, yaitu baik dari damkar, yang bisa memasuki kapal tersebut. Lantas saudara, seperti apa kronologi KM Umsini yang terbakar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Minggu pagi? Kita akan terhubung dengan Dewi Raharjani, salah satu penumpang KM Umsini tujuan Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Selamat petang Ibu Dewi, sehat selalu. Iya, selamat petang. Ya, Bu Dewi, Anda pada saat di atas kapal itu tujuan kemana itu Bu Dewi? Saya dari Maumere mau tujuan ke Surabaya. Tujuan Surabaya. Ibu bersama siapa Ya. di atas kapal? Dengan adik saya. Berdua saja ya Bu? Iya, berdua saja. Oke, situasi sebelum ada kebakaran itu seperti apa Ibu? Mungkin boleh diceritakan? Jadi sebelum keberangkatan biasanya kan kapal melakukan calling 2 kali. Yang pertama untuk mengingatkan, kayak misalnya bilang 1 jam lagi akan berangkat kapalnya. Terus yang kedua kapal akan berangkat. Nah, waktu calling yang kedua kapal akan berangkat, terus berapa menit kemudian listriknya padam. Waktu itu kebetulan juga saya tidak tidur karena waktu itu sudah 4:30. Jadi saya langsung bangunkan adik saya karena mendengar keributan di bawah. Teriak-teriak, bilang ada kebakaran. Lalu kami buka pintunya sambil menanyakan ke penumpang yang lain. Penumpang yang lain bilang cuma ada konslet saja. Jadi sudah dilakukan perbaikan, listriknya juga sudah dimatikan, jadi jangan panik. Lalu beberapa menit kemudian karena tercium bau asap, jadi banyak ABK kapal yang ke dek 6 waktu itu, saya di dek 6, itu untuk mengabarkan bahwa membawa semua peralatan, semua barang-barang yang bisa dibawa untuk keluar terlebih dahulu, tapi jangan panik begitu. Terus saat menuruni kapal dek per dek, penuh ya dengan orang-orang yang pada panik, teriak-teriak semua, lari-lari bawa dengan barang-barangnya. Selalu diingatkan sama ABK kapal bahwa jangan panik, pelan-pelan saja, tapi lalu beberapa saat kemudian asap semakin banyak, akhirnya disuruh lari dan cepat begitu. Oke, Bu Dewi, benar banyak kemudian penumpang yang harus melompat dari atas kapal. Iya, mungkin karena kepanikan itu dan banyak penumpang yang akhirnya membuat beberapa penumpang yang lompat dari kapal. Bu Dewi, pada saat lari keluar begitu, itu ada berapa pintu untuk bisa keluar dari kapal itu, Bu? Waktu itu cuma 1 pintu, lalu kemudian ada pintu belakang yang tadinya ditutup itu dibuka. Nah, kebetulan karena saya di bagian terakhir sama adik saya bersama beberapa penumpang yang lain, akhirnya diarahkan lari cepat, pintu belakang bisa digunakan. Jadi akhirnya kami yang di belakang-belakang itu bisa untuk keluar lewat pintu belakang. Bu Dewi, benarkah ada suara ledakan yang mungkin Ibu Dewi sempat dengar pada saat itu? Tidak ya, soalnya kami kan di dek 6 nih di atas, jadi waktu itu juga tercium bau asapnya juga pas kami turun dek. Jadi dek di atas tidak tercium bau asap waktu itu. Oke, dek 6 tuh posisinya di atas ya Bu ya? Iya, di atas, betul. Oke, kalau asal kebakaran itu Ibu mungkin sempat ingat ada di mana, di bawah Ibu atau di atas Ibu? Iya, di bawah. Di bawah Ibu ya? Iya. Oke. Iya. Ada informasi lanjutan tidak yang Ibu dapatkan, tempat yang mana begitu mungkin? Cuma setelah keluar dari kapal itu berbincang sama satu ibu-ibu, katanya dia yang paling pertama keluar dari kapal. Katanya dia yang pertama kali mencium bau asap dan ada asap. Jadinya dia teriak terus dia langsung keluar terlebih dahulu tanpa memikirkan barang-barangnya. Oke, ruangan Itu apa baru. itu? Ibu mungkin mendengar? Tidak, kurang tahu ya. Oke, Ibu tidak tahu. Kalau Iya. saat itu waktu Ibu sadar kebakaran itu ada asap, itu sepekat apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Sangat gelap ya. Soalnya keluarnya itu lewat cerobong asap. Itu langsung mengepul besar.
banyak. Oke, Iya. sempat melihat api, Bu? Api tidak. Soalnya begitu keluar kan shock, panik, langsung masuk ke dalam gedung, menjauhi kapal karena baru pertama kali juga ya lihat keadaan seperti itu. Baik, kalau barang-barang Ibu yang masih tertinggal di kapal, apa sudah bisa diambil sore ini? Untuk penumpang lain sudah bisa diambil. Saya kebetulan cuma bawa 2 ransel, tas saya sama adik saya, jadi langsung dibawa keluar tanpa ditinggal. Oh, jadi tapi penumpang yang lain sudah bisa ya Bu ya mengambil barang-barangnya? Kayak Iya, betul, sudah. artinya kemungkinan kapal sudah kosong sore hari ini. Iya, betul. Baik, sekarang apa kemudian komplimen yang diberikan oleh PT Pelni kepada Ibu dan juga penumpang yang lain? Mungkin itu dia selalu dikasih konsumsi ya, makan, minum, terus juga pihak Pelni dengan berbaik hati memberikan tempat untuk menampung para korban begitu, untuk tempat istirahat yang ditunda. Kan ada juga yang ditunda sampai hari Selasa. Oke. Itu diberikan tempat untuk tidur Oke, di kalau dalam pelabuhan. kalau Ibu bagaimana? Apa akan melanjutkan perjalanan? Iya, saya akan melanjutkan perjalanan sore ini Oh, sore ke ini. Surabaya. Iya. Dengan menggunakan kapal apa sore ini, Bu? Terinfonya Dharma Terus Citra 7. Oke. Ibu tahu mungkin siapa saja atau dari penumpang yang KM Umsini nih, ada berapa banyak yang akan diberangkatkan dengan kapal itu? Mungkin hampir setengah ya, soalnya banyak sekali tadi. Oh, ada banyak ya. Pukul Iya. berapa Ibu, maaf, untuk diberangkatkannya nanti? Untuk jamnya belum terinfo karena masih ini ya, banyak penumpang yang barang-barangnya belum diambil di dalam kapal Umsini. Oh, masih ada yang tertinggal barangnya di dalam kapal ya, Bu ya? Iya, masih sementara diambil, ada yang masih mengambil juga. Oke, untuk pengambilan semua itu dikawal oleh pihak kepolisian atau dari PT Pelni-nya? Ya, ada dengan PT Pelni, kepolisian, dengan Angkatan Laut juga ada. Baik, baik, baik. Ibu, untuk lanjutkan perjalanan mudah-mudahan selamat sampai dengan di tujuan nanti ya Ibu ya. Iya, Perjalanan terima menuju kasih, ke amin. Surabaya Ibu dan adik. Terima kasih Ibu Dewi sudah berbagi Iya. pandangan atau berbagi cerita di Kompas Petang. Sehat selalu.